Bangkit dari patah hati. Ini tema besarnya. Nanti boleh di slide di slide pertama. Baik, saya nggak kelihatan jadi saya via handphone ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita hidup pasti Allah coba, Allah uji dengan ujiannya masing-masing. Tidak ada manusia yang luput dari ujian. Ada yang ujian secara zahir, ya, nampak mata. Ada ujiannya secara hati, perasaan. Nah, ini disebut dengan patah hati. Jadi kalau kita melihat apa sih definisi dari patah hati itu sendiri? Jadi patah hati itu kurang lebih suatu metafora umum yang digunakan untuk menjelaskan sakit emosional, perasaan, bukan sakit secara fisik, tapi lebih kepada perasaan, ya, atau penderitaan mendalam yang dirasakan seseorang. Penderitaan seperti apa? Itu sulit diungkapkan oleh kata-kata karena yang merasakan itu langsung hati. Yang berperan itu hati, pikiran, kalbun kita, bukan jasad kita. Tetapi paling tidak begini, manusia itu diberi penyakit 3. 1, penyakit jasmani. Yang kedua, penyakit hati. Dan yang ketiga, penyakit syahwat. Ada 3 penyakit yang sering dirasakan oleh manusia itu sendiri. Penyakit jasmani, penyakit hati ruhani, penyakit syahwat. Kita mulai dari penyakit jasmani. Penyakit jasmani itu seperti apa? Oh, penyakit jasmani yang obatnya adalah kalau tidak minum obat dia harus pergi ke dokter. Itu penyakit jasmani. Likulli da'in dawaun. Di setiap penyakit pasti ada obatnya. Ibu ada yang kena diabetes, ada yang kena jantung, ada yang kena darah tinggi, kemudian HB-nya tinggi, HB-nya rendah dan lain sebagainya. Itu kan penyakit jasmani semua. Langsung nggak berobat. Ada yang minta obat ke dokter, ada yang minta resep, ada yang konsultasi. Itu penyakit jasmani. Yang kedua penyakit ruhani. Kebanyakan manusia kalau dia kena penyakit jasmani dia buru-buru mencari obat. Dia buru-buru mencari penyembuh, dia buru-buru datang konsultasi. Kalau bisa dokter yang paling mahal pun akan saya datangi. Tuh yang kena penyakit jasmani. Tapi banyak dari kita yang kurang sadar ketika kita penyakit ruhani atau hati sedang menggerogoti diri kita. Apa saja penyakit hati? Yang pertama, sedih yang mendalam. Kalau bahasa anak sekarang galau, ya, patah hati, dengki, iri, ujub, takabur, sombong, merasa diri lebih baik dibandingkan yang lainnya. Itu semua penyakit hati. Tapi banyak dari kita yang tidak sadar kalau itu penyakit dan tidak buru-buru berobat. Makanya salah satu penyakit hati itu adalah Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Di sini Allah bilang dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an fa huwa syifa. Kenapa di sini Allah pakai kalimat syifaun bukan dawaun? Bisa pakai nama saya Bu ya. Ya, teman-teman semua ya. Syifa itu artinya apa? Obat, benar? Penyembuh. Gak semua obat dapat menyembuhkan, betul gak? Ya, orang tua saya nama ini Syifa. Kenapa? Jadi doa, mudah-mudahan bisa jadi penyembuh buat orang lain. Kan begitu ya. Jadi ternyata Syifa itu maknanya penyembuh. Sedangkan dawa, obat. Kenapa Al-Quran gak pakai kata dawaun? Karena gak semua obat bisa menyembuhkan. Ada orang minum obat terlalu banyak, overdosis. Ada orang pakai obat-obatan terlarang, akhirnya sakau, hilang kewarasannya, hancur masa depannya. Karena gak semua obat itu ternyata baik. Tapi Al-Quran turun, kata Allah, bukan hanya menjadi obat, tapi dia jadi penyembuh. Maka sekali lagi, obat orang yang punya penyakit hati adalah membaca Al-Quran. Qiraatul Quran. Halo. Ini yang harus sering jadi reminder, tamparan keras. Kita tanya sama diri kita, hari ini lagi banyak penyakit hati apa enggak di dalam diri saya? Ngelihat orang baru beli mobil, dengkinya timbul.
Ada teman beli tas baru, wah, rasa hatinya nggak tenang, ya. Tetangganya beli mobil baru mewah, dia yang diangkut sama mobil ambulan. Ada tetangganya yang beli AC 1 PK, dingin, sejuk, kamarnya tiap malam pakai AC. Dia yang tidurnya menggigil tiap malam. Padahal nggak pakai AC. Kenapa? Karena hatinya dengki, penyakit hati. Sekali lagi, obat penyakit hati, 1, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Yang kedua, majelisul ulama, rajin ke tempat-tempat yang didatangi oleh para ulama. Artinya bergaul kita itu ke majelis-majelis ilmu. Itu yang membuat penyakit hati mudah untuk disembuhkan. Kira-kira yang hadir teteh-teteh lebih tenang datang ke tempat ngaji apa ke mall perbelanjaan? Benar. Bukannya perempuan lebih suka diskonan ya? Mata seger melihatnya gitu ya. Apalagi kalau udah masuk mall, tempatnya isinya skincare, make up semua. Yang satu nyoba lipstick, yang satu nyoba cushionnya lah, foundationnya. Ini nomor berapa mbak? Ini nomor berapa mbak? Oh saya nggak cocok, merek lain dan lain sebagainya. Oke, dimanjakan mata kita, tapi tidak ada ketenangan. Karena habis belanja itu pasti kita ngecek rekening. Ya berkurang katanya. Habis belanja kita hitung duit di dompet, ya berkurang lagi. Tapi beda kalau kita datang ke majelis ilmu. Ya Allah, kenapa? Ada ketenangan tersendiri yang saya dapatkan. 1, ridha Allah. Yang kedua, ilmu yang bertambah. Makanya simple saja, orang kalau lagi hatinya nggak baik, nggak karuan, 1, deketin Al-Quran. Hidupkan rumah itu dengan Al-Quran, itu jadi obat hati. Oke, penyakit ada 3. Penyakit jasmani yang pertama. Yang kedua penyakit hati. Yang ketiga penyakit syahwat. Penyakit syahwat itu seperti apa? Syahwat yang tidak bisa di-manage, yang tidak bisa dikontrol, syahwat yang tidak bisa ditahan. Kalau syariat mengatakan nggak boleh, jangan dilakuin, tapi terkadang kita terkecoh dengan syahwat kita sendiri. Tahu nggak teman-teman? Ternyata yang membuat kita tergelincir untuk melakukan maksiat itu yang paling banyak faktornya bukan godaan setan, tapi syahwat yang ada dalam diri kita. Hawa nafsu, syahwat. Kebanyakan kita kalau bikin dosa yang disalahin setan mulu. Aduh, udah zuhur aja males bener nih, pasti setan yang goda ini. Kata setan, gue udah ngapa-ngapain perasaan. Ya, sering kali kita jatuh dalam maksiat nih, setan pasti yang goda. Oh, kata setan, aku nggak ngapa-ngapain, tapi kamu suka nyalahin aku. Ada manusia yang setan nggak perlu menggoda, tapi syahwat yang menggebu-gebu dia jadi melakukan maksiat. Jadi hati-hati, kalau syahwat kita kepengen, setan dia tidak menggoda, itu bisa jadi maksiat. Setan menggoda, syahwat kita nggak mau, iman kita lagi yazid bertambah, nggak jadi kita maksiat. Tapi kalau dua-duanya berkolaborasi, setan ngebisikin, syahwatnya mau, nggak nyampe 1 detik langsung kita lakukan tuh maksiat. Oke, sekali lagi itu penyakit syahwat. Ya, jadi penyakit syahwat itu biasanya cenderung mengenai 2 hal. 1, area kemaluan. Yang kedua, area perut. Makanya kata Nabi SAW dalam Mukhtarul Ahadits disebutkan, akhsya ma khasyitu ala ummati. Ada beberapa perkara yang aku takuti terjadi pada umatku kelak. Apa salah satunya? Yang pertama, kibarul batni. Aku takut kalau umatku nih perutnya besar. Langsung pada ngecek perut semua. Besar nggak ya katanya? Oke, makna kibarul batni ini apa? Bukan bermakna perut besar karena dia doyan makan, habis melahirkan atau yang lain-lain, bukan. Kalau itu hormon bawaan, ya. Ada orang yang dia nggak makan, dia nggak diet, tapi ya perutnya besar gitu. Ada saya punya teman, dia bilang sama saya, Ustazah, saya nih kesel banget, kenapa? Saya udah diet berbagai macam cara, tapi nggak bisa turun-turun. Perut saya masih besar aja. Udah nggak apa-apa ibu, besar perut kita, berisi badan kita, kita juga cantik di hadapan Allah. Bukan itu yang Allah pandang. Iya, tapi saya kadang-kadang iri ngelihat yang badannya kurus. Ada orang makan banyak tapi
tapi badannya kagak nambah-nambah berat badannya. Ada ya? Tapi kalau saya ustazah sepertinya saya ngirup angin aja nambah berat badan. Dia bilang Masya Allah. Saya bilang gak apa-apa. Mudah-mudahan bukan cuma berat badan kita yang bertambah, tapi amal kita juga nambah. Amin ya Rabbal alamin. Oke, saya teruskan. Kibarul batni ini maknanya bukan besar perut gara-gara banyak makan. Tapi kibarul batni di sini kata Nabi adalah orang yang perutnya penuh terisi dengan hal-hal yang haram. Dia makan zatnya haram, sumbernya juga haram, dipenuhi perutnya, dikenyangkan perutnya dengan perkara yang haram. Dan kibarul batni ini juga bermakna orang yang tomak, rakus, seringkali mengambil hak orang lain untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Kibarul batni. Ya. Oke. Makanya kita dianjurkan kalau dalam Islam itu mengikuti ajaran Nabi. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kebalikan, kita mau orang Depok, mau orang BSD, orang Jakarta, makan ketika lapar, nggak bakalan berhenti walaupun sudah kenyang. Nambah lagi, ayamnya nambah lagi, nasinya nambah lagi. Oke, itu tidak dianjurkan oleh Nabi. Jadi kita yang paling tahu bagaimana sih menakar makanan. Karena orang yang kelebihan makan, orang yang terlalu tomak dalam perkara mengisi perut, itu juga akan berefek dalam ibadah. Orang kalau makannya kebanyakan, bawaannya ngantuk. Betul gak sih? Tapi kalau orang yang perutnya kosong, kata Nabi, itu cepat masuk hikmah, cepat ditransfernya ilmu, menerima ilmu, nasihat itu gampang. Kenapa? Perutnya kosong. Jadi kata Nabi ada 3 perkara yang paling aku takuti, kibarul batni, besarnya perut. Yang kedua, wal kasal, malas ibadah, malas kerja, malas berbuat baik, malas menolong orang lain, malas melakukan hal-hal positif, itu malas. Dan yang ketiga adalah wa kasratun naum, banyak tidur. Udah banyak makan, banyak tidur, malas ibadah nggak mau, ngaji nggak mau, berbuat baik nggak mau. Ini penyakit yang paling ditakuti terjadi pada umat Nabi, kata Rasulullah SAW. Oke, kita lanjut. Ini panjang sekali jadinya ya. Jadi patah hati itu perasaan emosional, masuknya penyakit hati, ya. Kalau tidak diobati, patah hati itu akan berefek kepada penyakit hati yang nantinya bisa kita kenal dengan nanti ada di slide berikutnya. Kenapa orang bisa patah hati? Penyebabnya apa? Yang pertama, kehilangan sesuatu yang dicintai, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan someone, seseorang yang katanya udah janji mau nikahin kita tapi dia malah ngeghosting, tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar. Kemarin WA-an, aku bakal ngelamar kamu, ngedatengin orang tua kamu, tiba-tiba kita diblokir. Patah hati, seminggu nggak mau makan, seminggu nggak mau kerja, seminggu nggak mau mandi. Kenapa? Hatinya lagi patah. Oke? Kehilangan sesuatu yang kita cintai. Yang kedua, ketika ekspektasi tidak terrealisasi, harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ekspektasi kita tinggi. Oh, saya pengen begini. Ada cita-cita yang akan saya lakukan, yang akan saya gapai, tapi ternyata tidak terrealisasi, gak jadi kenyataan. Itu juga bisa bikin patah hati. Betul gak teman-teman? Teman-teman yang lagi kuliah ada? Oke, lagi kuliah. Ya Allah, saya harus dapat IPK 4,00. Gak boleh di bawah itu. Ternyata udah rajin belajar, tiap malam begadang, tiap hari gak sempet ngapa-ngapain, belajar kerjaannya. Rupanya hasilnya tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasinya. Patah hati. Ya Allah, aku gak mau belajar lagi, aku gak mau berusaha lagi, aku gak mau lagi minta sama Allah. Patah hati. Nah, ini biasanya gara-gara harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga, mengalami kegagalan, gagal berumah tangga, gagal menikah, gagal punya anak. Ada yang sudah menikah tapi tidak juga kunjung dikaruniakan keturunan. Dia program sana sini, ada yang bayi tabung, ada yang inseminasi, ada yang dengan doa dan lain sebagainya. Ustazah, saya tahunan, belasan tahun saya program sana sini tapi gagal. Patah hati atau enggak?
patah hati. Dia ikut program bayi tabung, 1 kali bayi tabung itu kisaran 100 sampai 150 juta. 3 kali dia ikut selalu gagal. Patah hati, ya Allah, kenapa Engkau tidak pernah memberikan apa yang aku mau? Patah hati. Ketika terjadi kegagalan yang berefek kecewa, ya, itu dalam diri kita. Yang keempat, dikecewakan oleh orang lain. Sudah dijanjikan tapi nggak ditepati. Nanti kalau saya nih laku, ruko saya yang 5M, saya kasih kamu 500 juta. Ternyata enggak dikasih, dikecewakan. Nanti kalau kamu lulus kuliah, pokoknya saya nikahin. Yang penting kamu kelar dulu skripsinya. Ternyata ditinggalin begitu saja, dikecewakan. Oke? Ini faktor-faktor penyebab seorang patah hati. Hatinya sedang tidak baik-baik saja. Boleh di slide selanjutnya? Oke. Akibat dari patah hati. Pertama, kesedihan dan kekecewaan. Sedih itu boleh nggak sedih? Saya pengen nanya sama yang hadir, menangis itu fitrah atau tidak? Marah itu fitrah atau tidak? Fitrah. Sama kayak makan, minum, itu semua fitrah dari Allah. Jatuh cinta itu fitrah. Tapi ketika fitrah tersebut digunakan dan dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan syariat, itu yang berbahaya bagi diri kita. Kita jatuh cinta, fitrah. Semua kita punya perasaan, kita punya hati. Tapi ketika kita mengekspresikan cinta itu ke jalan yang salah, itu yang dilarang oleh agama. Teman-teman jatuh cinta, tapi jatuh cintanya sama suami orang, boleh apa enggak? Boleh aja dong. Kan namanya perasaan gak bisa kita setir ya. Tetapi kalau sekedar punya perasaan dan tidak mengekspresikan, apalagi menjadi orang ketiga yang memecah belah rumah tangga orang, itu tidak masalah. Cuman kalau akhirnya kita yang merusak rumah tangga orang gara-gara cinta kita yang harus direalisasikan, itu yang menjadi dosa. Makanya perasaan ini gak bisa di manage sebenarnya. Kadang-kadang cinta itu hadirnya tuh suka nggak jelas tiba-tiba, ya. Ada yang bagus menurut kita, tapi menurut Allah nggak baik. Tapi kita nyebutin cinta. Sekali lagi, menentukan orang yang kita cinta atau tidak itu harus istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sedih boleh, marah boleh, kecewa boleh, tapi tidak berlarut-larut. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada larangan perempuan untuk ikut berziarah ke makam. Jadi perempuan itu dulu nggak boleh masuk ziarah, ikut ziarah, nguburin nggak boleh. Kenapa? Karena perempuan jahiliyah zaman dulu itu kalau ditinggal wafat oleh suaminya, keluarganya, orang tuanya, mereka bukan cuma menangis, tapi meronta-ronta. Ada yang menjambak rambutnya, ada yang merobek bajunya, ada yang merusak rumahnya dan lain sebagainya. Akhirnya kata Nabi, perempuan lebih bagus untuk tidak ikut berziarah. Sekarang ketika perempuan sudah mulai berubah, ya, dengan ajaran Islam itu sendiri, tidak seperti perempuan-perempuan zaman jahiliyah, Islam sudah memperbolehkan perempuan datang ke makam dan berziarah. Jadi it's okay kehilangan, selama kita cuman sedih, kecewa, nangis, boleh keluarin tangisan air mata kita sebanyak-banyaknya, nggak dilarang sama Allah. Tapi jangan sampai melanggar syariat Islam, ya, akibat dari patah hati, sedih dan kecewa. Yang kedua, putus asa hingga depresi. Ada orang gara-gara patah hati dia putus asa, dia tidak mau menikah. Ini banyak kejadian. Ada yang pernah curhat sama saya, dia ini bisa dibilang, mohon maaf bahasanya, perawan tua. Usianya sudah sekitar 45 tahun tapi belum juga menikah. Kenapa? Bukan gak mau menikah, Ustazah. Saya pernah trauma dengan hubungan, akhirnya saya gak mau nikah. Masih mending dia gak mau nikah. Ada yang ketika dia patah hati, dia merasa dibohongi, dia merasa ditinggalkan, dia merasa mendapat janji palsu, akhirnya berubah orientasi seksualnya. Dia tidak lagi suka kepada lawan jenis. Banyak ini berasal dari patah hati.
saya patah hati, saya diputusin, saya hancur, saya tidak jadi dinikahi. Akhirnya saya nggak mau lagi mencintai laki-laki, saya maunya mencintai perempuan. Nauzubillah min zalik. Yang hadir di sini masih normal semua kan ya? Insya Allah ya. Jadi kalau kira-kira ada yang tidak normal dengan hati dan orientasi kita nih, buru-buru kita datang ke majelis ilmu, kita curhat, kita deketin lagi Allah, deketin lagi Al-Quran. Kenapa? Kalau tidak diobati itu akan berakibat fatal. Jadi banyak yang putus asa, melakukan hal-hal yang dilarang agama, masuk dalam dunia LGBT. Ada yang depresi akut gara-gara tiap hari nangis gak berhenti. Harian dia gak makan, gak mandi, kayak orang gila dalam kamar meraung. Wah, aku benci sama kamu, aku benci sama kamu. Seolah-olah tidak ada lagi laki-laki lain di dunia ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup? Bisa bangkit dari patah hati? Insya Allah. Sulit memang secara teori, tapi prakteknya kita semua punya Allah. Makanya ketika lagi patah hati, nangis boleh, tapi ingat qadarullah wa masya'a fa'ala. Jadi kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, andai kata kita kena musibah atau hal-hal yang gak sesuai ekspektasi kita, buru-buru fakul, kata Nabi, qadarullahu wa masya'a fa'ala. Qadarullahu wa masya'a fa'ala. Ini sudah ketetapan Allah. Qadarullah. Kan gitu ya, sekarang lagi ramai ya. Jadi saya ngelihat media sosial ini, orang sekarang bikin status itu sesuai dengan yang lagi hits. Dulu hitsnya apa? Masya Allah, tabarakallah. Semua bikin status Masya Allah, tabarakallah. Sekarang hitsnya apa? Qadarullah. Nah gitu ya. Sekarang hitsnya apa yang lagi rame? Allahumma barik. Padahal maknanya sama aja semuanya, cuman dia mau ikut yang lagi rame. Kata temennya, kok kamu pakai Masya Allah, tabarakallah, emang kenapa? Yang lagi hits tuh Allahumma barik, katanya. Oh, emang kenapa kalau saya pakai Masya Allah, tabarakallah? Jadi gitu ya. Boleh saja ikut-ikutan yang hits, karena maknanya sama semua. Kita memuji Allah, meminta perlindungan kepada Allah, sok mangga silahkan. Itu baik kalau hitsnya dalam perkara yang baik. Tapi kalau hitsnya adalah ikut-ikutan yang tidak baik, baru ini sekarang banyak challenge POV. Ya, POV ya, POV. Challenge yang sebenarnya nggak patut kita ikuti. Kita lebih pintar untuk memilah-milih mana yang harus saya ikuti, mana yang tidak boleh. Ada challenge-nya joget, yang lagi ramai tuh di TikTok. Saya lihat ya, ada siapa tuh TikTokers ya. Dia nyanyi, tapi nyanyinya masuk ke bangku, turun ke bangku, kakinya masuk ke bangku. Saya bilang ribet bener ini modelnya ya. Akhirnya banyak yang ikut challenge demikian gitu ya. Udahlah teman-teman, gak usah menyusahkan diri sendiri gitu ya. Kalau mau nyanyi bersenandung lebih enak, gak usah melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya kalau untuk asik-asikan atau sekedar menghibur boleh. Cuman kalau perempuan kira-kira pantas gak begitu? Gak pantas. Kita punya muruah dan izzah yang harus kita jaga. Oke, putus asa hingga depresi, akhirnya banyak yang kena penyakit mental. Makanya rame di kalangan Gen Z, anak-anak milenial ini sekarang mengenai isu mental health, kesehatan mental. Dikit-dikit kena mental. Kamu kenapa nggak ngaji? Kayaknya aku lagi kena mental banget nih, kata. Emang kenapa? Nggak tahu, lagi anxiety aja. Nggak bisa tidur semalaman, pokoknya tuh aku tuh kayak orang linglung gitu loh. Aku pengen berobat deh abis ini ke psikiater, katanya. Gara-gara nggak bisa tidur, dia sudah mendiagnosis dirinya sendiri. Ini gara-gara Google juga. Zaman sekarang banyak yang 100% percaya sama Google, tapi dia nggak mau datang ke ahlinya. Kenapa? 3 hari kita nggak bisa tidur, makan nggak enak, hati dak-dikduk, kita searching. Anda mengidap bipolar, katanya. Bipolar, saya hati-hati, kita nggak boleh cepat untuk mendiagnosis ya. Harus datang ke ahlinya langsung gitu. Ya, itu banyak yang hingga depresi, kena penyakit mental. Sebab apa? Karena patah hati. Sekali lagi, sedih boleh, tapi tidak boleh untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Yang ketiga, akibat dari patah hati bisa merugikan diri dan orang lain, bunuh diri.
minum minuman keras, ada yang membunuh orang lain, ada yang memakai obat-obatan terlarang, ada yang dia berzina, dia bilang aku sudah hancur disakiti oleh dirinya, aku akan lama. Saya ada nonton film ya. Film ini berkisah tentang jangan nanya judulnya apa ya, silakan dicari sendiri. Intinya dia hancur. Dia sudah bagus, dia sudah hijrah, dia sudah taat agama, dia sudah paham terkait agama. Kemudian dia dihancurkan, dirusak oleh satu laki-laki yang dia percaya. Dia percaya itu bisa menjadi sandaran hatinya. Oh, ini laki-laki soleh nih. Makanya teman-teman hati-hati. Begini, saya ingin sampaikan begini, biar teman-teman gak gampang patah hati. Jangan gampang naruh trust, kepercayaan kepada lawan jenis. Kenapa kita gampang jatuh terhadap buayan gombalan laki-laki? Satu, karena kita kurang agama. Yang kedua, karena kita kurang dekat sama Allah dan kita nggak punya teman curhat terbaik. Itu bisa orang tua sendiri. Makanya kalau ada masalah pulang ke orang tua, pulang ke saudara sendiri. Jangan mencari ketenangan di luar rumah. Banyak yang akhirnya jatuh dalam pelukan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sebab apa? Dia sudah sangat trust, percaya. Oh, dia nih pokoknya bagus lah buat saya, nggak mungkin ngapa-ngapain saya. Tapi yang namanya laki-laki, mohon maaf teman-teman, ini nggak ada laki-laki ya, nggak ada ya, ada di luar. Sebaik-baiknya laki-laki, tetap kalau dia sedang berduaan saja dengan seorang perempuan, ketiganya itu setan yang mengipas-ngipasi. Cantik juga tuh, nggak apa-apa, dikit aja dipegang katanya, dikit aja dipeluk, nggak apa-apa, walaupun dia solih. Berawal dari via handphone, teleponan. Makanya ada yang nanya, Ustazah boleh nggak pacaran islami? Oh, nggak ada istilah pacaran islami. Oh, kalau gitu ta'aruf deh Ustazah. Emang ta'aruf tuh kayak gimana? Boleh nggak teleponan Ustazah? Ya nggak boleh. Boleh teleponan kalau sekedar untuk membicarakan hal-hal yang penting, positif. Tapi kalau teleponan semalaman ya, dia teleponan dari jam 8 malam kelarnya jam 5 subuh. Ta'aruf loh Ustazah, kita ngomongin agama katanya. Oh, masa iya sih gitu ya. Sampai handphonenya panas. Ini saya pernah melihat ada di TikTok ya, Masya Allah. Ada yang dia pacaran gitu kan, kita nggak diperbolehkan ya dalam agama. Sekali lagi, boleh berkenalan tapi tahu batasan-batasan syariat. Dan dia tahu serius apa enggaknya gitu. Ada yang dia teleponan sampai panas, handphonenya sampai mati, dicas lagi, telepon lagi, mati lagi, dicas lagi. Begitu teleponan, yang aku aus nih, yang aku pengen ngambil minum dulu. Oke, yang kamu jangan tinggalin, aku temenin kamu ngambil minum. Ditemenin. Jadi pengen ngedenger itu si doinya ngambil minum. Ya Allah ya Rabbi. Ya, kadang-kadang ketawa ngelihat yang begitu ya Bu ya. Masya Allah. Ya, buat lucu-lucuan itu sekedar sindiran boleh. Artinya apa teman-teman? Suka jatuh cinta boleh, tapi terlalu percaya nggak boleh. Ustazah, saya yakin kok dia laki-laki yang solih. Buktinya dia kalau mengungkapin cinta ke saya pakai bahasa Arab. Dia nelpon, assalamualaikum, ukhti manggilnya. Waalaikumsalam akhi. Oh, dua-duanya anak majelis nih katanya, anak kajian gitu. Ada apa akhi? Begini ukhti, akhi ingin menyampaikan ana uhibbuki fillah. Masya Allah. Artinya apa ana uhibbuki fillah? I love you. Aku cinta kamu. Cuman bahasa Arab aja dia. Cuman gara-gara si doi ngomongnya pakai bahasa Arab, kita menganggap dia solih. Dia bilangnya ana uhibbuki fillah. Padahal itu cuma perbedaan bahasa saja gitu. Ya Allah ya Rabbi. Makanya sekali lagi, jatuh cinta boleh, percaya kepada orang boleh, tapi jangan 100%. Karena yang berhak kita percaya 100% itu cuma Allah dan diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang boleh kita percaya 100%. Karena orang lain berpotensi untuk mengecewakan kita selama dia statusnya masih makhluk. Kalau status dia Khalik, pencipta,
Allah Subhanahu wa taala gak bakal sekalipun Allah mengecewakan kita. Setiap kejadian yang Allah berikan kepada kita ada sir dan hikmah yang terjadi. Makanya sekali lagi, kalau Allah kasih sesuatu yang nggak tercapai menurut kita, Allah kasih yang kita nggak inginkan, kita bilang, ya Allah, kenapa Engkau berikan yang selalu aku nggak mau dengan perkara itu? Tapi ternyata kita lupa, Allahu a'lam, lebih mengetahui apa yang akan terjadi. Bukan kita Tuhannya, kita cuman hambanya. Makanya ketika kita dikasih ujian, ya Allah, kenapa berat sekali ujian ini? Kata Allah, cukup nikmati, cukup jalani, cukup sabar dengan ujian itu. Kenapa? Aku lebih tahu hikmah di balik ujian yang menimpa kepadamu. Karena orang beriman itu ibtalahum, semakin dia beriman, semakin dia taat, semakin dia dekat sama agama, semakin dia rajin ngajinya, semakin bagus menutup auratnya, di situ Allah akan semakin menguji dengan perkara-perkara yang lain. Kalau nggak mau diuji sama Allah, nggak usah beriman, nggak usah makin baik, nggak usah deket sama Allah, karena Allah pengen uji, Dia pengen deketin aku. Maunya apa? Kata Allah, sekedar mencari kenikmatan duniawi atau benar-benar mengharap redoku, makanya aku uji, gitu. Tapi banyak dari kita yang terlanjur patah hati menghadapi ujian dari Allah, tidak terima, merasa disakiti, merasa Allah tidak adil, mendikte Allah, bahkan tidak mau mengakui Allah. Sekali lagi, ketika kita sedang diuji, hati kita sedang patah dengan kekecewaan, kehilangan, cukup qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah ketetapan Allah yang paling baik, gitu ya, teman-teman sekalian. Banyak yang bunuh diri, dia pinjol. Ini mohon maaf, saya ingin sampaikan teman-teman, jangan sampai kita larut dalam pinjaman online, judi online. Belum lama ada berita istri membakar suami gara-gara judi online. Ini kan banyak, gara-gara patah hati akhirnya ngebunuh orang, bunuh diri, dia nggak mikir panjang, kemudian lagi pakai obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Ini sekali lagi gara-gara kecewa. Makanya sedih boleh, kecewa boleh, tapi langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, malah bukan menantang Allah. Karena kalau kita menantang Allah, kata Allah, kamu pengen apa nantang saya? Mau saya berikan yang lebih berat dari ini? Padahal di situ kalau kamu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, aku akan lebih dekat padamu. Itu pesan Allah buat kita semua, ya. Yang keempat, akibat dari patah hati ada yang menanggalkan simbol agama, bahkan sampai murtad. Kehilangan orang yang dia cintai. Saya hijrah tapi niatnya bukan karena Allah. Kenapa? Karena someone. Ada laki-laki yang saya suka ikut kajian, otomatis saya pakai jilbab juga, suka ikut kajian. Ketika laki-laki itu nggak ngasih feedback, dia ninggalin saya, dia mutusin saya, dia menikah dengan orang lain, saya nggak mau lagi ngaji, nggak mau lagi pakai jilbab, nggak mau menutup aurat, dibuka hijabnya. Bahkan ada yang sampai murtad, bukan cuma menanggalkan simbol agama, dia lepas pakaiannya, tapi juga dia keluar dari agama Islam gara-gara atas nama kecewa, atas nama patah hati, putus cinta, kehilangan dan lain sebagainya. Ini akibat dari patah hati kalau tidak dimanage dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kelima, berdampak kepada penyakit jasmani. Ini ada istilahnya kardiomiopati takut subuh. Jadi walaupun patah hati itu sebenarnya bukan penyakit jasmani, tapi ternyata bisa berefek, impactnya jasmani kita bisa kena penyakit juga. Ini disebut dengan sindrom patah hati. Gara-gara patah hati akhirnya lambungnya naik, kan betul ya? Pikiran, akhirnya darah tinggi, jantungan dan lain sebagainya. Sindrom patah hati itu berefek kepada penyakit jasmani kalau tidak dimanage sebaik mungkin. Dan yang keenam adalah timbulnya penyakit hati dan syahwat tadi, ya, yang sudah kita bahas di awal. Boleh di slide selanjutnya. Baik, nah ini seru ya teman-teman ya. Kisah patah hati yang menjadi inspirasi berangkat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah gak sih patah hati? Pernah apa enggak? Pernah. Sebelum Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, Nabi itu pernah patah hati. Nabi suka dengan seorang perempuan namanya Fakhithah. Fakhithah ini dikenal dengan nama Ummu Hani.
Siapa Fakhito? Fakhito ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, putrinya Abu Thalib, pamannya Nabi. Jadi kan kalau sepupu sama sepupu boleh nikah, boleh nggak? Boleh ya. Silakan. Di sini ada yang mau niat nikah sama sepupunya? Nah, ya. Secara nasab dan kekeluargaan itu kita udah tahu bebet bibit bobotnya. Tapi sekali lagi, ketika kita mau nikah sama keluarga yang diperbolehkan, baik itu sepupu, lihat secara faktor rodoah. Pernah nggak ibu kita nyusuin sepupu kita? Atau kita nyusu pernah diberi ASI oleh bibi kita? Harus dilihat. Kalau ternyata kita satu susuan, maka ini menjadi mahram yang tidak boleh menikah. Gitu ya. Makanya di sini Nabi SAW pernah memberikan pesan, tungkahul mar'ah li arba'in. Nikahi perempuan itu karena 4 perkara. Pertama, li jamaliha, lihat cantiknya. Kenapa? Kalau nikah kita dapat yang cantik kan pemandangan mata kita tuh enak. Kurang lebih dapat yang ganteng enak, betul gak Bu? Betul apa enggak? Betul, ini ragu-ragu jawabnya karena belum pada nikah. Masih bingung jawabnya ya, betul ya Bu ya? Kita punya suami walaupun gak ganteng minimal enak dipandang. Punya istri walaupun gak cantik enak dipandang. Begitu bangun tidur suami kita tuh, ya Allah, alhamdulillah gantengnya ya Allah. Bersyukur saya gak perlu melihat laki-laki lain. Kenapa? Suami saya ganteng banget ya Allah. Ya bukan berarti wajib dapat yang ganteng, enggak, minimal enak menenangkan hati. Kan gak semua yang ganteng menenangkan hati juga, betul ya? Ketika kita dapat suami yang sudah wajahnya pas-pasan, nyakitin hati mulu, omongannya pedes sama bininya, begitu dia bangun tidur, la ilaha illallah, ngeselin bener lihat mukanya. Sekedar ini ya, humor saja. Artinya apa? Nabi berpesan kalau pengennya secara pemandangan mata tuh enak, li jamaliha, lihat karena tampannya, cantiknya. Yang kedua, lima liha, lihat karena hartanya. Harta di sini menjadi 2 makna. Yang pertama, bisa dia anak orang kaya, punya harta warisan, punya harta yang sudah ditinggalkan oleh keluarganya, atau dia kaya karena kasab, usaha dirinya sendiri. Teman-teman, pengen dapatnya yang kaya warisan orang tua, apa yang kaya karena dia kerja keras? Benar. Berarti oke nih kalau nemenin dari 0. Dua-duanya ya. Oke, pertimbangannya ada yang lamar, yang satu anak orang kaya. Anak orang kaya, mobilnya BMW, keluaran terbaru. Maharnya berapa? Sertifikat rumah deh katanya. Saya bawain gitu ya. Cuman baca Qur'annya kurang, sholatnya kurang, pengetahuan agamanya kurang. Terima atau enggak? Ada yang dia cuma naik motor Beatnya udah rusak-rusak lagi, kadang-kadang mogok gitu. Cuman dia hafiz 30 juz, agamanya bagus, kerjanya nggak malas. Mau yang mana diterima kira-kira? Bingung juga katanya. Harapan kita yang datang soleh, wajahnya menenangkan hati, amin. Kemudian faham agama, hafiz 30 juz, rizkinya banyak, bertanggung jawab, Masya Allah sempurna ya. Tapi ternyata tidak ada manusia yang sempurna. Kembali lagi, kita semua punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nabi dulu pernah patah hati sama Fakhito Ummu Hani. Ini cantik Fakhito itu. Tapi ternyata Fakhito itu dinikahinnya sama orang kafir Quraisy yang lain, sama Abu Thalib. Padahal Abu Thalib tahu Nabi itu suka. Kenapa? Kata pamannya bilang ketika Nabi menyatakan rasanya, cintanya kepada pamannya, wahai pamanku, aku ternyata mencintai Fakhito. Dan Fakhito pun suka sama Nabi, saling mencintai. Cuman diam-diaman tuh sepupu yang saling suka, cuman diam gitu. Akhirnya Nabi mempunyai keberanian, beliau bilang sama pamannya, tapi ditolak sama Abu Thalib. Kata Abu Thalib, aku sudah menjodohkan Fakhito itu dengan lelaki yang lain. Karena lelaki itu nasabnya bagus, dia akan memperkuat nanti keturunan Bani Hashim. Makanya aku jodohkan. Waktu itu Nabi belum jadi Rasul.
Kan Rasul itu ketika diangkatnya usia 40 tahun. Nabi patah hati, merenung, nangis, kecewa, wajar, manusia juga. Betul ya? Nabi sedih, ya Allah, saya nggak bisa bersatu dengan orang yang saya cintai. Tapi Nabi nggak nekat. Ada laki-laki yang nggak bisa bersatu, nggak diterima sama orang tuanya, dia ajak kawin lari, dia ajak nikah di bawah tangan, dia culik putrinya dan lain sebagainya. Nabi enggak, Nabi itu nurut sama pamannya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ada hikmah setelah ini. Enggak lama, Nabi habis patah hati sama Fakhitoh yang nikah sama orang lain, datang, ini disebut pamannya Khadijah, Nufasyah datang karena Khadijah suka sama Nabi. Nufasyah itu memberanikan menyampaikan, mau enggak engkau menikah dengan keponakanku namanya Siti Khadijah. Akhirnya apa yang terjadi? Kenalan, Nabi pun akhirnya jatuh cinta dengan Khadijah. Terjadilah pernikahan keduanya. Fakhitoh wanita yang baik, tapi ternyata Allah kirim wanita yang lebih baik, layaknya ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Teman-teman yang sekarang lagi kehilangan someone, seseorang, nggak jadi nikah, putus hubungan, putus komunikasi, diblokir, bahkan tahu-tahu dapat undangan dia udah nikah. Ya Allah ya Rahman, saya pernah punya temen nih, kisahnya pilu waktu itu. Teman pondok sendiri, teman pesantren. Jadi dia nelpon saya, Syif, tolong dong temenin kemana? Saya bilang, ini saya mau datang ke nikahan si A. Dan si A-nya itu laki-lakinya teman pesantren kita juga, satu pondok. Mereka itu udah saling suka semenjak di pondok. Ketika kuliah si cowoknya udah berjanji mau nikahin. Makanya itu saya bilang, cari yang serius, jangan cuma mengobrol janji. Nanti kita nikah kapan? 5 tahun lagi. Udah kayak nyicil motor kan. Tapi ternyata gak lunas motornya gitu, gak lunas cicilannya, dia nikah sama orang lain. Itu dia bilang, cerita sama saya, tolong temenin saya untuk hadir ke pernikahan ini. Saya ngeliat kawan saya sosok yang sangat tegar. Dia gak nangis sama sekali, mungkin udah habis air matanya. Dia datang salaman, cukup salaman, ngeliat dari jauh. Dia bilang gak usah makan, saya langsung pulang aja, karena sekedar pengen ngasih kado. Dia bilang, saya mau ngasih doa. Ini banyak yang tadinya mantan, yang tadinya ditinggalin, di ghosting, dia datang ke nikahannya, dipeluk laki itu langsung. Ya, ini banyak yang viral-viral. Hati-hati, nggak boleh demikian. Lebih baik agar tidak patah hatinya lebih dalam lagi, nggak usah datang. Saya udah bilang sama kawan saya, nggak usah datang. Daripada lebih-lebih patah hati, nggak apa-apa. Dia bilang, saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Akhirnya nggak lama dia datang ke nikahan si ikhwan tadi yang meninggalkan dia. Gak lama hadir laki-laki yang melamar dia, satu pondok juga, kakak kelas. Orangnya solih, baik, rumah tangganya Masya Allah sekarang. Jadi teman-teman, ketika kita kehilangan, ketika hubungan yang sudah kita rajut, kita banyak harapan timbul di dalamnya, tapi ternyata sia-sia, yakin Allah akan hadirkan seorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kenapa Allah gak satukan kita sama dia? Bisa jadi dia bukan yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum dalam Al-Quran. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang menurut kita baik, kata Allah gak baik. Yang menurut kita gak bagus, saya gak suka, kata Allah ini yang bagus. Nah ini kita gak tahu. Kenapa? Sekali lagi, wallahu a'lam, Allah maha mengetahui. Ya teman-teman semua ya. Kisah Nabi dengan Fakhitoh, patah hati. Yang kedua, patah hatinya Ali bin Abi Thalib saat Fatimah akan dilamar oleh para sahabat. Pernah dengar kisahnya? Ali dengan Fatimah, tapi akhirnya jadi suami istri. Ini qadarullah wa masya'a fa'ala lagi. Ini udah kuasa Allah. Nabi tuh udah lama tahu kalau Ali bin Abi Thalib tuh suka sama Fatimah. Ngelihat Nabi cuman dipantau aja, senyum-senyum, karena mereka juga saling diam-diaman, cuman senyum kalau ketemu. Datang Umar melamar, ditolak sama Nabi. Datang Abu Bakar melamar, ditolak sama Nabi. Para sahabat yang oke-oke di hadapan Nabi ditolak. Ketika itu Ali bin Abi Thalib patah hati, gak mungkin aku bersaing dengan Umar, gak mungkin aku bersaing dengan Utsman, gak mungkin aku bersaing dengan Abu Bakar. Datang yang terakhir melamar, itu sahabat Nabi yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Kata Ali, gak mungkin ditolak ini sama Nabi. Tapi ternyata Nabi menolak sebab Nabi tahu Ali yang terbaik buat anaknya.
Masya Allah. Disitulah terjadi akhirnya pernikahan Ali dengan Fatimah. Padahal dua-duanya sudah patah hati ketika itu. Ya, sekali lagi kita boleh patah hati tapi tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Yang ketiga, patah hatinya Nabi Ayub saat diuji dengan kehilangan banyak hal. Hartanya habis, dia bangkrut, dagangannya rugi, sawahnya terbakar, hewan ternaknya mati, anak-anaknya wafat, istrinya semua meninggalkan karena dia jatuh miskin, plus kena penyakit kusta. Patah hati, tapi tidak berlarut-larut. Walaupun dia patah hati, dia kecewa dengan yang terjadi, tetap dia berzikir kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub saat dia sakit, semua badannya itu dimakan belatung, habis kulitnya karena kustanya tersebut. Nabi Ayub hanya mengatakan, ya Allah, aku ridha dengan ketetapan dan ujian yang Engkau berikan. Tapi satu yang aku minta, ya Allah, boleh seluruh tubuhku Engkau ambil dimakan belatung dengan penyakit ini, tapi tidak dengan lisan dan hatiku, ya Allah. Jangan sampai kedua indera ini, anggota tubuh ini, diambil oleh belatung-belatung tadi. Kenapa? Karena lisan adalah tempat berzikir dan bersyukur kepadamu. Hati adalah tempat mengingat dan berhusnuzon kepadamu, ya Allah. Nih, walaupun ujiannya udah berat, tetap husnuzon sama Allah. Ya Allah, jangan ambil lisan dan hatiku untuk tetap bersyukur kepadamu. Karena kata Nabi Ayub, ujian saya nih gak ada apa-apanya. Tahu gak teman-teman, Nabi Ayub itu diuji oleh Allah berapa lama? Ada yang tahu? 18 tahun diuji oleh Allah. Kita baru diuji sebulan 2 bulan, udah nangis teriak-teriakan Allah, ya Allah. Kita belum merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Nabi Ayub, ditinggal oleh pasangan para istrinya. Ya Allah, ya Rabb. Nih, patah hati yang dialami oleh Nabi Ayub tidak surut menjadikan dirinya hamba yang tidak bersyukur, malah dia menjadi hamba yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, patah hati Nabi Yakub saat kehilangan Yusuf. Nabi Yakub kan ayahnya Nabi Yusuf. Ketika dikabarkan anak yang paling dia cintai, Yusuf alaihissalam, itu habis diterkam oleh harimau, singa, dan saudara-saudaranya itu kan bawa apa namanya disebutnya, pakaian yang sudah berlumur darah. Menangis Nabi Yakub. Apa yang beliau katakan? Ashku basi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Ashku basi wa huzni. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku berkeluh kesah. Aku menampakkan kesedihanku, ya Allah. Kalian semua gak ada yang tahu bagaimana perasaanku, tapi aku tahu Allah itu maha yang paling memberikan terbaik buat aku. Intinya begini. Jadi Nabi Yakub itu berdoa, dia cuma ngeluhnya sama Allah, curhatnya sama Allah, dan Nabi Yakub itu tahu bakal ada hikmah terbaik yang Allah kasih dari peristiwa ini. Ternyata anaknya selamat, bahkan jadi seorang yang begitu terkenal di negeri Mesir kala itu, diangkat jadi Perdana Menteri. Atau patah hatinya Nabi Musa ketika dia dikejar oleh ayah tirinya untuk dibunuh. Siapa ayah tirinya Nabi Musa? Fir'aun, yang dari kecil ngurusin dia. Tapi ternyata Fir'aun tidak suka dengan agama yang dibawa oleh Musa, mau dibunuh, dikejar-kejar. Tapi Nabi Musa tetap berdoa kepada Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku ngeluhnya sama kamu, ya Allah. Aku minta pertolongan juga kepadamu, ya Allah. Wa antal musta'an, Engkau yang memberi pertolongan, ya Allah, kepadamu. La haula wa la quwata, saya ini hamba yang lemah. Jadi di balik kalimat la haula wa la quwata illa billah itu ada pengakuan bahwa kita tuh hamba yang lemah. Kita nggak punya kemampuan apapun, semua atas kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatah hati itu Nabi Musa, disitulah dia tetap berdoa husnuzon kepada Allah. Jadi jangan sampai patah hati kita nih membuat kita meninggalkan Allah.
meninggalkan agama Allah, nggak suka sama hamba yang demikian. Kemudian yang terakhir adalah patah hati Nabi Muhammad SAW saat Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Tahun kesedihan yang Nabi rasakan ketika Nabi kehilangan 2 orang sekaligus. Siapa itu? Paman Nabi Abu Thalib plus istri Nabi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Itu tahun yang benar-benar berat buat Nabi. Kenapa? Dalam tahun itu Nabi kehilangan 2 orang yang sangat dicintai sekaligus. Satu saja berat, gimana? 2. Ada perempuan yang suaminya baru meninggal, kemudian ibunya meninggal, disebut Amul Huzni, tahun yang paling sedih. Kenapa? Karena tahun itu dia diuji dengan kehilangan 2 orang sekaligus. Ada seorang ibu yang dia punya anak kembarnya meninggal dua-duanya dalam kecelakaan. Bukan hanya kehilangan satu sosok keluarga, tapi 2. Tahun yang paling berat buat Nabi. Tapi di situ Allah kasih hikmah yang luar biasa. Setelah peristiwa Amul Huzni, tahun yang sangat menyedihkan buat Nabi, Allah kasih peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, itu Nabi dikasih lihat sama Allah, nih surga, nih neraka, nih langit ke-7, nih orang yang begini, ini perjalanan pakai buruk, dihibur oleh Allah. Kenapa? Inilah yang akan aku berikan, kebaikan hikmah dari setiap ujian yang engkau dapat. Jadi inspirasi nggak buat kita? Ini bisa kita ambil hikmahnya. Sekali lagi jadi reminder, jadi muhasabah diri. Ya Allah, Nabi saja diuji oleh Allah. Masa kita yang bukan Nabi gak mau diuji sama Allah? Nabi yang tiap hari sujud, sholat malamnya semalaman sampai kakinya bengkak, masih diuji sama Allah. Kita yang sujudnya baru sekali 2 kali, kita yang ibadahnya kadang ingat kadang enggak, tapi sudah kecewa, sudah tidak terima dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Mari sama-sama move on, bangkit dari patah hati. Kita semua bisa kalau kuncinya kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir, tips move on dari patah hati, karena sudah jam 11 juga ya teman-teman ya. Ada 2 amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW agar bangkit dari patah hati. Apa itu? Nabi pernah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, 2 amalan yang membuat kita bisa bangkit dari patah hati. 1 adalah istighfar. Yang kedua, rajin berdoa, istighfar doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita muhasabah diri, ya Allah, kenapa saya diberi ujian seperti ini? Kenapa saya kehilangan orang yang saya cintai? Astaghfirullahaladzim, mungkin saya selama ini jauh darimu ya Allah. Mungkin ibadah saya kurang selama ini. Kita minta ampun sama Allah. Yang kedua, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari rasa sedih, dari rasa malas, dari sifat-sifat buruk yang ada dalam diriku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Banyakin doa. Jadi kalau lagi patah hati itu kembali angkat tangannya lebih tinggi lagi sama Allah, balikin lagi kepada Allah, ngeluh lagi, ngadu lagi sama Allah. Allah tuh rindu loh dengan keluhan-keluhan kita. Sekali lagi, kenapa Allah muji? Karena udah lama kita gak merintih di hadapan Allah. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, udah main HP. Tapi ketika kita punya ujian, cobaan, kita bangun sholat malam, sujud kita lama, setelah salam kita baca zikir, kita berdoa lagi, ya Allah, kuatkan aku menghadapi ujian ini. Kata Allah, aku rindu melihat kamu kayak gini. Kenapa begitu diuji, dapat ujian baru, kamu ngelakuin hal ini? Kemarin-kemarin kamu cuek sama aku, kata Allah.
Ya, jadi itu tanda cinta Allah. Ujian itu tanda rindunya Allah melihat keluhan yang pengen kita sampaikan, gitu ya. Jadi ada dua, apa yang pertama? Istighfar, dan yang kedua banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lebih sungguh-sungguh dalam sabar dan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Sabar sholat. Orang kalau punya masalah, punya sakit, lagi sakit jasmaninya, sakit hatinya sedang tidak baik-baik saja, deketin dua hal ini. Dia sabar, dia sholat. Sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat. Saya capek ustazah sholat mulu, gak pernah ada solusi. Sabarnya belum. Karena selama ini cuma sholat tapi gak pakai sabar. Maka dua ini harus balance, seimbang. Dia sabar dan dia sholat. Di situ Allah kasih solusi terbaik untuknya. Yang ketiga, rajin mentadaburi ayat-ayat Allah. Jadi baca Quran bukan cuma dibaca dan dihafal, tapi ditadaburi ayat demi ayat, ditadaburi kisah demi kisah, ditadaburi pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran, agar kita lebih kuat lagi menghadapi ujian. Kita buka ayat Quran surah Yusuf, oh begini ujian Nabi Yusuf. Kita buka surah Maryam, oh begini ujian Siti Maryam yang kala itu difitnah, dicaci maki dan lain sebagainya. Kita buka ayat-ayat yang lainnya, oh begini kisahnya Nabi Muhammad, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi ini dan lain sebagainya, kisahnya keluarga Luqman, kisahnya keluarga Imran dan lain sebagainya. Disinilah kita akan lebih kuat sebab mentadaburi ayat-ayat Allah. Yang kelima, sedikit lagi, adalah istiqomah di jalan Allah. Orang yang gampang bangkit, gampang move on dari patah hati adalah orang yang ibadahnya istiqomah. Kenapa kita larut dalam kesedihan dan patah hati? Bisa jadi karena ibadah kita nggak istiqomah. Sholat malam kita kalau lagi punya hajat doang. Halo, betul atau enggak? Ya Allah, terima saya di perusahaan ternama ya Allah untuk bekerja. Saya berjanji kalau saya diterima kerjanya, saya akan sholat tahajud selama setahun gak pernah bolong ya Allah. Saya berjanji akan puasa 2 bulan berturut-turut ya Allah. Tuh nazarnya, janjinya sama Allah. Tapi ternyata gak ditepatin, maksudnya gak Allah kabulin. Marah kita. Kenapa? Karena minta kita kalau punya hajat doang. Kata Allah, kamu datangnya kalau pengen doang sesuatu. Ya, lagi ada maunya kamu doa sama aku. Kalau lagi merasakan kenikmatan kamu lupa sama aku gitu ya. Jadi banyakin istiqomah, banyakin istiqomah. Jadi kata Imam Al-Ghazali begini, orang yang mau istiqomah itu caranya adalah dia harus membiasakan diri minimal 3 kali berturut-turut. Contoh, kita males bangun subuh, tapi kita biasain 3 hari berturut-turut kita bangun setiap azan subuh. Itu insya Allah kedepannya akan terbiasa dan kita sulit meninggalkan kebiasaan tersebut. Tapi kalau hari ini kita bangun subuh, besok bangun jam 8, besok lagi bangun jam 10, besok lagi bangun subuh, itu sulit untuk istiqomah. Minimal 3 kali berturut-turut kata Imam Al-Ghazali. Ya, kemudian yang terakhir, banyak-banyak berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi. Teman-teman sekali lagi yang kehilangan pasangan, yang kehilangan keluarga, yang kehilangan orang yang dicintai, boleh baca doa yang diajarkan Nabi ini. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairam minha. Allahumma, bareng-bareng, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala dengan musibah yang menimpa. Wa khlufli khairam minha, dan gantikan untukku dengan perkara yang lebih baik lagi ya Allah. Ini doa yang pernah dibaca juga sama istri Nabi, yang waktu itu dia belum nikah sama Nabi. Kalau tidak salah ini kisahnya siapa? Ada yang tahu? Seingat saya kisahnya Hafsah, ya, putrinya Umar bin Khattab. Jadi Hafsah itu Hafsah binti Umar. Dia jadi janda. Suaminya Hafsah ini udah masuk Islam, solih, tapi Hafsah ini suaminya syahid, meninggal di medan perang ketika ikut perang Badar bersama Nabi. Padahal suaminya tuh laki-laki yang soleh, bahkan meninggal aja syahid.
Sedih dia, ya Allah. Aku bagaimana ya Allah kehidupanku? Selepas suamiku meninggal ya Allah, aku dapat lagi gak yang soleh seperti itu ya Allah? Larut sedih tapi sambil berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha ya Allah. Berikan pahala dengan musibah yang menimpa kepadaku, gantikan aku seseorang perkara yang lebih baik lagi. Ternyata doanya dikabul oleh Allah. Yang melamar Hafsah bukan lagi orang sembarangan, tapi langsung digantikan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira lebih baik Rasul atau suaminya yang meninggal? Bahkan Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Jadi yang baru kehilangan seorang, yang putus cinta nggak jadi dinikahin, baca doa ini tiap hari, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ada ibu-ibu yang suaminya meninggal, sekarang posisinya lagi jadi janda, baru kehilangan. Baca doa ini, insya Allah dikasih yang lebih baik lagi. Kalau niat mau menikah lagi, insya Allah. Insya Allah ini jadi insight tambahan buat kita, bisa kita amalkan. Kalau kita sedang tidak baik-baik saja, kita lagi patah hati, kita lagi sedih, kecewa, menangis boleh, mengeluarkan air mata boleh, tapi tidak boleh sampai melanggar syariat Islam, apalagi tidak menerima dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, karena sudah jam 11 kurang, saya juga buru-buru sebab ada kajian lagi. Saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada sesi tanya jawab, silahkan. Ya, oke. Silahkan. Saya izin minum ya. Baik, semua di sini ada yang bertanya? Masya Allah banyak. Langsung dikumpulkan saja. Dikumpulkan aja saja. Baik, pertanyaannya dikumpulkan dulu ya. Mungkin hanya kedapatan 3 pertanyaan aja ya, karena kita juga mempersingkat waktu, kan masih ada kajian lagi di tempat yang tempat. Mungkin siapa yang mau nanya pertama? Yang mana saja sudah jawab aja. Silakan sama panitianya boleh. Kita hitung aja dulu. Turunin tangan lagi. Oke, 1, 2, 3. Boleh yang depan dulu, Mbak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang dengan pelafalan hati dan kesedihan, ini ada terjadi presiden yang membuat sebagian besar orang, terutama anak muda, saat ini seringkali melakukan proses healing untuk memulihkan dan menyembuhkan rasa hati yang ada dalam dan kesedihan tersebut. Pertanyaannya, apa makna dan arti penting healing menurut pandangan Islam? Lalu, how to make self-love more? Oke. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, oke, teman dulu ya. Ambil dulu sama 3. 1, 2, 3. Ambil sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ustaz Sada karena sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing dan menanyakan. Qadarullah, saya sudah menikah 4 tahun. Enggak, silakan. Tapi saya diuji. Boleh dikasih tisu. Oh ada, sudah. Saya menikah 2020. Saya bertemu dengan suami saya awalnya dia
tidak bisa menjaga syahwatnya ya. Jadi ya kita ada dulu dan dalam tahap berpisah. Rasanya sakit sekali karena selama saya menikah saya juga udah cintai satu suami saya. Bahkan saya sampai kesimpulan 2 kali. Saya sampai berpikir mungkin Allah sedang menjadi saya. Saya jangan sampai menjadi suami saya. Tapi di sisi saya udah kayak ikhlas, kayak udah ya udah mungkin sampai sini. Saya sudah ridho dengan ketetapan Allah dan saya kalau sujud sama Allah kalau misalkan saya perbaiki diri saya bisa dapat yang lebih baik. Tapi Allah itu rasanya sakit sekali karena maksudnya yang seharusnya mana saya mendapatkan masalah pribadi, tapi selama menikah itu kurang gitu kayak yang biasa. Selama saya bersedih, saya itu selalu mengamalkan al-jabal karena rasanya sakit sekali gitu. Dan menurut Ustazah, kalau misalkan di saat kita sakit, boleh kasih kamar itu karena saya udah ikhlas dan saya menyerahkan rasa sakit itu kepada yang memberi sakit itu dia saya itu tenang. Tapi pada akhirnya sekarang saya udah kasih itu pertanyaan. Nomor dulu yang ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanya lagi? Boleh yang belakang, Yang belakang ibu-ibu kayaknya itu. Boleh. Yang pakai produk Biru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita sudah 25 tahun. Tapi saya dalam keadaan gantung satu suami saya. Dan anak saya bilang, bapak saya aja boleh. Dan anak saya yang pertama sudah besar. Tapi saya masih berat mau kamu suami saya. Jadi anak saya jadi harus kuat untuk bermakan air. Bagaimana caranya supaya saya bisa menolong suami saya yang sudah tertidur? Tapi belum ada perceraian. Sudah tercerai tapi sampai tercabut. Di sini masih dibangun jelaskan 5 tahun nikah dan anak sudah besar-besar. Ibu sudah digantung berapa tahun? Baru setahun ini. Setahun, tapi nafkah berarti sudah tidak diberi sama sekali. Alhamdulillah masih dinaikkan. Nafkah secara zuhir maksudnya untuk belanja kebutuhan itu masih diberi. Kalau saya alhamdulillah masih ada di rumah. Oke. Saya sudah sama Allah dari suami saya dan dia sudah sama anak saya. Jadi untuk menolong itu gimana? Tapi saya juga ada perasaan kasihan. Jadi jatuhnya saya kasihan sama suami saya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya yakin, makanya saya bilang tadi yang hadir ke sini mungkin banyak yang lagi patah hati. Sesuai dengan tema kita ya. Kita semua pasti pernah merasakan patah hati, entah dengan pasangan, keluarga, saudara, kerabat, dan siapapun itu. Bisa dilihat tadi, ini kayaknya bukan ke pertanyaan, lebih ke curhatan. Ya, tapi nggak apa-apa, saya senang kok. Ini kan yang sedang terjadi, ya, benar-benar relevan gitu. Apa yang terjadi di lapangan, ternyata kita semua punya ujian yang berbeda-beda, dan banyak yang ujiannya ternyata dalam masalah pernikahan. Sekarang banyak anak-anak muda yang takut menikah. Jadi kalau ditanya kamu kenapa nggak mau nikah, alasannya bukan nggak punya calon, tapi saya takut ngelihat pernikahan orang tua saya. Saya takut ngelihat berita-berita pernikahan yang hadir akhir-akhir ini. Saya trauma melihat kasus perceraian, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang gak mau menikah. Teman-teman, menikah itu tidak semenakutkan yang kita pikirkan, tapi juga tidak seluruhnya indah. Ada satu sisi indahnya,
Ada satu sisi memang ujiannya pasti ada, namanya pernikahan. Ya, saya akan berangkat dari pertanyaan yang ketiga, kedua, baru pertama. Tapi paling tidak ini berkaitan semua. Ibu sudah digantung kurang lebih selama setahun. Tidak ada kejelasan terkait berkas perceraian karena dicabut. Suami apa pernah memberikan atau mentalak, ucapan talak? Sudah selama ini. Secara agama itu sudah jatuh talak. Tapi kalau secara hukum positif kan harus ada ikut campur pengadilan terlebih dahulu. Apalagi menikahnya ini kan juga tercatat secara negara, ya. Nah ini sebenarnya sudah jatuh talak. Kenapa? Sudah lebih dari 6 bulan tidak diberi nafkah, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin. Bagaimana cara move on, melupakannya? Sekarang masih komunikasi sama suami? Tinggalnya di mana suaminya? Maksudnya tidak serumah? Oke, terkait anak juga komunikasi atau tidak? Alasan bercerai itu apa? Tapi ada buktinya? Baik. Bahkan menuduh orang yang selingkuh ataupun berzina itu tanpa ada bukti, 2 orang saksi, itu belum bisa dianggap sebagai kasus perzinahan. Jadi harus ada buktinya dulu, ya. Kalau suami ternyata menceraikan sebab tuduhan perselingkuhan yang tidak ada buktinya, di sini suami sudah zolim kepada anak-anak. Hanya karena mengikuti rasa cemburu saja. Ada model-model laki-laki yang memang posesif, terlalu cemburu sama istrinya. Bahkan istrinya mau ngaji aja nggak boleh. Kenapa? Cemburu. Takut dia istrinya. Tapi ketika istrinya yang cemburu sama dia marah. Ya, kadang kan kita nggak bisa menghendaki semua itu harus sesuai dengan keinginan kita. Termasuk pengen punya suami yang tingkahnya seperti apa, kita nggak tahu. Dulu di awal nikah bagus, setelah pernikahan baru kelihatan watak aslinya. Semua pernikahan kayak gitu. Baru nikah itu masih menyembunyikan aib masing-masing. Ini biar kita nggak larut banget dalam kesedihan ya. Contoh, saya pengen hibur dikit. Baru nikah itu suami istri buang angin. Kalau masih pengantin baru, buang anginnya masih ngumpet-ngumpetan. Kalau dia kelepasan buang angin di depan suami, ups, Pak maaf ya, mama gak sengaja. Langsung istrinya minta maaf keluar, atau suaminya minta maaf. Pengantin baru 2 tahun, 3 tahun nikah, buang angin depan suami, udah gak malu lagi. Ya Allah mah baunya, papa nih istri sendiri aja pakai papa ngomong kayak gitu sih katanya gitu ya. Ini kita biar agak relax sedikit ya, karena saya lihat ini juga kayaknya banyak yang punya masalah kalau dari wajah-wajahnya. Gak apa-apa ya, kita butuh healing, betul nggak? Tadi kan ada yang let's self healing yuk. Kita self healing, salah satunya yang ngaji, ketemu sama teman-teman kita. Oh ternyata bukan saya doang yang diuji, ada yang ujiannya lebih berat dari kita. Di situ kan kita bisa ambil ibrah pelajaran. Udah punya anak, sudah lebih lama berumah tangga, bukan lagi malu buang angin, tapi saling saut-sautan. Istrinya buang angin, abis itu suaminya, iya ayah buang angin, mama juga tadi katanya. Tapi itu jadi candaan hangat. Sudah nggak saling jijik lagi, udah nggak marah lagi, tapi malah jadi candaan suami istri. Artinya apa? Terkadang sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya kita merasa sakit. Tapi di situ kita butuh adaptasi, karena nggak semua yang kita kehendaki itu bisa direalisasikan. Pengen punya suami yang kalau ngomong kayak gini, ada ibu-ibu yang love language-nya, bahasa cintanya, pokoknya aku tuh kalau tipe aku, katanya dia bilang, kalau punya suami dia harus acts of service. Kalau aku lagi kehujanan dia payungin, ya kan? Kalau aku mau buka minuman dia yang bukain. Jadi nggak harus harus peka model lakinya itu. Aku harus kayak gitu tipenya. Ada yang satu lagi perempuan, oh kalau aku nggak betul acts of service. Yang penting dia harus word affirmation. Tiap hari dia harus ngomong I love you, aku cinta kamu, aku sayang sama mama. Ini kan perempuan banyak kan pengennya word affirmation. Udah nikah 5 tahun dia nanya sama suaminya, kamu cinta gak sama aku?
Kata suaminya, kenapa sih? Nanya mulu katanya. Coba kamu jawab aja, kamu cinta gak sama aku? Cinta katanya. Mama tuh nanya ini tiap hari. Abisnya papa tuh gak menunjukkan rasa cinta. Jadi perempuan tuh butuh word of affirmation. Selalu dibilang mama cantik, papa cinta mama, mama sayang, papa sayang mama dan lain sebagainya. Padahal tanda cinta suami yaitu dengan bertanggung jawab pada kita. Ada perempuan yang nggak word affirmation, nggak juga age of service, tapi physical touch. Kalau nggak disentuh sehari sama suami dia mereok, marah. Kok ayah nggak ada nyentuh tangan mama sih katanya. Nah ini masing-masing ya. Kita juga harus memahami, harus adaptasi apa ya love language suami kita. Jangan cuma kita yang mau difahami, tapi kita nggak memahami pasangan kita. Oke, apa yang nggak disuka oleh pasangan kita, apa yang dia suka, apa yang membuat dia marah, apa yang membuat dia tidak marah, itu rumah tangga. Kita perlu adaptasi. Sulit memang menyatukan dua kepala yang berbeda. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala punya pemikiran yang berbeda-beda, visinya beda-beda, backgroundnya beda-beda. Tapi Allah satukan dalam ikatan suci, misalkan ghalidhon, yaitu rumah tangga. Ada yang akhirnya berakhir rumah tangganya, ada yang bisa sehidup semati sampai wafat kakek nenek kelar rumah tangganya, masya Allah. Tapi kan nggak semua bisa mendapatkan kehidupan yang demikian. Ketika kita diuji tadi, dituduh selingkuh oleh suami, tapi nggak ada bukti, cukup ibu menangis kepada Allah. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa tadi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Ya Allah, nggak ada yang percaya saya, bahkan pasangan saya pun nggak percaya sama saya, tapi aku yakin ya Allah, Engkau maha mengetahui, Engkau yang paling percaya denganku ya Allah. Ternyata suaminya nggak ada itikat baik nih untuk merajut rumah tangga lagi buat kita. Ibu, kita butuh bahagia. Anak yang bahagia berangkat dari orang tua yang bahagia, khususnya seorang ibu yang bahagia. Sekarang tanggung jawab kita cuman anak. Oke, suami sudah tidak ada itikat baik, dia sudah mengghosting kita, dia menggantung kita, tidak ada kejelasan. Fokus kita kepada anak-anak kita. Silahkan isi kegiatan kita dengan hal-hal yang positif. Jadilah perempuan yang positive vibes. Kalau hati kita, kegiatan kita, amalan kita positif setiap harinya, insya Allah untuk move on dan lupa itu lebih mudah. Saya pakai ngaji, saya patah hati ya Allah, saya menghafal Quran, saya lupa siapa sih laki-laki yang pernah nyakitin saya. Gitu. Ini juga berlaku ya buat mbaknya ya. Pedih ustazah, sekarang saya lagi dalam masa perceraian. 5 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar, betul nggak? Kita patah hati, putus cinta aja cuma 1 tahun nih, baru jatuh cinta 1 tahun, putus cinta, ngereoknya kan luar biasa. Patah hati, sakit, apalagi yang sudah merajut 5 tahun rumah tangga, tidur tadinya bersama, ke kamar mandi ketemu, ke dapur ketemu, saling bertegur sapa, saling tersenyum, saling bercanda, tiba-tiba rusak rumah tangganya, harus berpisah, move on-nya tuh berat pasti. Tapi sekali lagi, husnuzon itu penting dan isi waktu dengan perkara yang positif. Ibadah kita ditingkatin, tiap hari ada pengajian dimanapun kita datengin. Itu yang disebut dengan healing terbaik. Ya, bergaul dengan orang-orang solih yang bisa ngasih masukan, curhat sama orang-orang yang tepat. Jangan curhat, apalagi perkara rumah tangga, kepada orang yang salah. Harus selektif. Ada orang yang lagi gonjang-ganjing rumah tangganya, dia curhat sama kawannya, suami gue tuh kayak gini-gini, jadi kompor. Gue udah bilang dari awal jangan nikah sama dia. Situ bucin bener sih, dibilang dari awal jangan nikah sama dia, kamu tetap nikah. Udah cerai aja cerai, jadi kompor. Tapi ada ya seseorang yang harus kita datang, yang itu disebut dengan ulama, hukama, orang solih, orang-orang sepuh tua yang memberikan nasihat. Mereka bukan lagi jadi kompor, tapi ngasih nasihat. Coba pikirin lagi, coba deh, mungkin dia buruk, betul, tapi tidak ada manusia yang tidak bisa berubah. Semua punya peluang. Seburuk-buruk manusia ada peluang baiknya, sebaik-baik manusia ada peluang keburukannya. Coba deh diperbaiki lagi gitu. Ini sudah sah? Sudah sampai tahap 3? 1 bulan. Oke, syarat mengajukan perceraian ke pengadilan agama adalah minimal
6 bulan harus berpisah rumah, betul ya? Berarti baru 1 bulan pisah rumah. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi atau kembali lagi? Mohon maaf, sudah hubungan layaknya suami istri? Bukan. Dia melakukan itu dengan orang lain, maksudnya sudah sampai bercampur? Memang nggak ada keinginan atau cinta sama sekali. Dari awal sudah tahu atau belum? Dari awal menikah? Baru dia jujur sekarang-sekarang ini. Baik, begini. Perceraian itu memang boleh dalam Islam. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, Allah lebih senang ketika kita mampu bersatu kembali. Karena saya lihat memang suaminya kan tidak ada pernah melakukan zina ya dengan perempuan lain kan. Cuman dia terobsesi saja. Tugas Mbak sekarang, dia mau pisah. Oke, sudah mentalak? Sudah jatuh ucapan talaknya? Berarti orang tua kedua belah pihak sudah tahu semua. Dan alasannya itu, orang tuanya udah nasihatin dia? Udah. Ini kan berarti lagi proses perceraian. Ya, lagi proses perceraian, tapi tidak bisa di-apply dulu ke pengadilan karena harus nunggu 6 bulan. Ini yang disebut dengan masa idah, menunggu sampai si laki-laki punya itikat baik untuk mencampuri Mbak lagi atau membalikan Mbak sebagai istrinya lagi. Di waktu ini berdoa sekuat-kuatnya kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang punya hati suami saya. Suami saya tuh makhluk yang hatinya tuh di bawah lindungan Engkau. Mungkin kemarin-kemarin hati dia tuh terpaut kepada wanita lain, tapi ya Allah, aku faham betul aku yang halal buat dia. Maka condongkan hati suamiku tuh buatku ya Allah. Setiap sepertiga malam, tiap hari Mbak doain, ketemu guru, ketemu orang soleh, ketemu orang tua, itu yang Mbak minta doanya. Kenapa? Ini masih masalah perkara hati. Kecuali suaminya sudah berselingkuh, berzina berkali-kali, ditakutkan ada penyakit kelamin yang bakal menularkan, apalagi juga nanti punya track record yang buruk buat anak-anaknya dan lain sebagainya. Ini suami kita belum pernah melakukan apapun, tapi mungkin dia terobsesi, kemudian dia pengen pisah, dia nggak mau meneruskan rumah tangga. Itu cuma masalah hati. Sekali lagi, yang punya kuasa Allah. Ketika kita sudah sah bercerai dari pasangan, di situ setan tertawa terbahak-bahak. Dalam hadis Nabi disebutkan, setan itu kan tempatnya berkumpulnya di dalam air. Itu kerajaan setan, ya. Ada setan yang tugasnya di dalam pasar. Ada setan yang tugasnya menggoda orang yang sedang ibadah, sholat, sedekah dan lain sebagainya. Ada setan yang ditugaskan mengganggu rumah tangga orang. Yang lain pulang berhasil. Ngapain kamu dari pasar? Tadi saya sudah bikin yang di pasar itu bertengkar, yang di pasar dia nyopet punya orang, yang di pasar dia ngurangin timbangan, dia menipu pedagangnya, dia menipu pembelinya. Oke, kamu berhasil, tapi kamu kurang hebat, kata pimpinannya. Yang ini habis ngapain? Saya gangguin yang sholat, batal dia sholatnya, dia nggak khusyuk sholatnya. Oke sih, tapi belum hebat. Pulang yang terakhir. Kamu dari mana? Saya habis meruntuhkan rumah tangga yang tadinya dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka sah bercerai, berpisah suami istri ini. Tepuk tangan pimpinannya. Tidak ada yang paling hebat kecuali pekerjaan yang kamu lakukan, memisahkan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi prestasi setan yang paling besar adalah memisahkan dua orang yang sedang terhubung dalam rumah tangga. Ini setan, prestasi dia yang paling tinggi. Sekali lagi, belum terlambat untuk memperbaikinya. Mbak cinta sama suami? Cinta atau tidak? Sayang. Sayang otomatis cinta ya. Ya, pengen nggak dari lubuk hati terdalam, pengen nggak kembali lagi jadi suami istri dengan keadaan yang lebih baik lagi?
Suami juga akhirnya tulus sama kita, pengen kan? Oke, traumanya karena dia lebih memikirkan perempuan lain, seringkali membanding-bandingkan. Tapi sekali lagi itu bisa dirubah karena itu masalah hati. Merubahnya bagaimana? Dengan doa kita kepada Allah. Minta doa kepada orang-orang saleh, ya. Jadi jangan sampai setan tertawa dengan perpisahan tersebut. Selagi bisa diperbaiki, ngomongin lagi kedua belah pihak, pasti ada solusi yang terbaik. Tidak mungkin tidak baik karena nanti masuk pengadilan pun ada mediasi juga. Gitu ya. Seperti itu ya. Semangat ya. Didoa terus sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, healing. Bagaimana sih healing buat anak-anak muda? Anak muda kalau zaman sekarang pasti ngomongnya saya harus healing. Betul nggak? Baru putus cinta, ditinggalin nikah, saya harus healing. Healingnya kemana? Ya jalan-jalan ke Eropa, ke Malaysia, Singapura. Kalau banyak duit sih nggak apa-apa ya. Atau healing ke pinggir pantai. Ketika melihat pantai, duduk di pinggiran pantai, melihat ombak yang berdesir, ombak yang tinggi sedang bergulung-gulung. Kita ingat wajahnya di ombak tersebut. Ya Allah. Ketika sedang naik ayunan di atas gunung, melihat keindahan gunung, ingat dulu saya pernah kesini sama si doi. Oke. Berarti healingnya tidak bisa membuat dia move on. Ternyata healing terbaik dalam Islam itu adalah sholat dan baca Al-Quran. Atau ada yang pernah bikin konten status self healing terbaik saya itu adalah umroh ke Mekah dan Madinah. Teman-teman pengen gak kayak gitu? Jadi kalau lagi sedih, galau, ibu-ibu nih misalkan lagi berantem sama suami, sedih kan? Aduh, suami saya kok gini, berantem. Besoknya langsung datang ke travel. Saya pesen ya untuk akhir bulan. Kenapa? Mau healing dulu ke sana gitu. Ya nggak apa-apa kalau kaya raya, tapi itu tidak menjadi patokan. Ada yang akhirnya niat umroh dan hajinya bukan lagi ibadah, tapi sekedar jalan-jalan. Padahal healing terbaik itu mau dimanapun, yang penting kita dekat sama Allah. Make peace with yourself and others, ya. Healing terbaik itu ketika kamu berdamai, peace with yourself, dengan dirimu sendiri dan orang lain, serta apapun yang udah terjadi, berdamai dulu. Jadi orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, berarti dia sedang healing. Tapi kalau dia belum berdamai dengan diri dan orang lain, mau kemanapun dia datang, ke tempat yang paling mahal apapun, ke hotel bintang 5 sekalipun, gak bakal hilang tuh, gak bakal bisa move on. Jadi mulainya dari sini. Berdamai dulu. Saya sudah berdamai dengan keadaan ini. Qadarullah wa masya'a fa'al. Saya sudah menerima takdir Allah. Saya sudah ikhlas ya Allah. Makanya sering pegang dada kita, kita bilang syukur, sabar, ikhlas. Apa teman-teman? Mari sama-sama. Sekali lagi. Selalu saya sampaikan di jamaah kajian manapun, saya bilang kalau lagi nggak baik-baik saja, pegang dada kita, syukur, sabar, ikhlas. Syukur, sabar, ikhlas, sambil ditepuk. Kenapa? Itu cara berdamai, self healing terbaik. Jadi kan self healing itu bentuk dari self love ya. Tapi banyak yang akhirnya self love-nya kebablasan. Self love saya itu datang ke salon berjam-jam, kerimbat, dikeriting, dipakein apa macam-macam, tapi pulang dari salon nangis lagi. Tidak berdamai dengan hatinya, dirinya gitu ya. Maka bukan itu sebenarnya solusinya, tapi lebih ke penerimaan diri dan penerimaan kondisi yang sedang dia alami, baru dia healing ke tempat-tempat yang bisa menjadi hiburan buatnya. Selama tempat tersebut bukan tempat maksiat. Kurang lebih seperti itu ya. Baik teman-teman, karena sudah 11:30, saya nggak bisa lama-lama. Mudah-mudahan di sharing session kita pada pagi hari ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kita bisa move on dari keadaan yang sedang tidak baik, hati kita bisa terobati, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak saja atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga teman-teman di sini dapat mengambil hikmahnya. Semoga yang tadi terasa sakit hati, yang berhak sama orang lain, kita beralih kepada orang lain ya. Ya. Oke, baik. Baik teman-teman semuanya, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah,
Sembuhkanlah hati kami yang sedang sakit ini ya Allah. Berikanlah ganti yang terbaik untuk kami dengan apapun yang hilang dari kami ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba yang bersyukur. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma hassil muradana wa hassil maqasidana وثبت إيماننا وطهر قلوبنا وصهي أجسادنا وكثر أرزاقنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الوالدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا فاغفر لنا ذنوبنا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau a'lam, maha